Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Irawan, NIM 1203701117 dari program studi teknik pertambangan TPB 15. Berikut video kali ini saya akan membuat tentang PKS atau pengantar komputer dan software 2. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad David Irawan, NIM 1203701117 dari program studi teknik pertambangan kelas TPB 15. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program untuk tugas besar ujian akhir semester pengantar komputer dan software atau PKS 2. Saya akan membuat program perhitungan pada bidang kimia dan matematika. Program bidang kimia ialah menghitung penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, serta program bidang matematika ialah pembentukan ordo matriks. Saya akan menjelaskan flowchart serta program kimia terlebih dahulu. Oke, berikut adalah flowchartnya. Dimulai dari tahapan main yang merupakan tahap dimulainya program. Lalu selanjutnya terdapat deklarasi integer yang berfungsi sebagai variabel dan deklarasi string sebagai variabel mengulang program atau perulangan. Tanda bulat setelah deklarasi merupakan bagian dari perulangan atau DU. Selanjutnya ada informasi pilihan program, yang mana terdapat 2 program karena memenuhi konsep percabangan. Oke, setelah itu kita diminta memasukkan program beberapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1, yang mana adalah program penurunan titik beku. Jika kita memilih program kedua, maka akan menjalankan program kenaikan titik didih. Oke, program ke-1 dimulai dari deklarasi bilangan real dan array untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Di sini pun ada perintah for sebagai perulangan sebanyak 2 kali. Setelah masuk proses, terdapat beberapa input yang perlu kita masukkan seperti nilai KF atau ketetapan titik beku dan nilai M atau molaritasnya untuk nantinya dihitung dalam array. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta memilih hasil percobaan nomor berapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Setelah memilih hasil yang akan keluar, yang mana ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan. Oke, selanjutnya muncullah pertanyaan mengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang, dan jika huruf T, maka program akan stop dan mengeluarkan keterangan terima kasih. Untuk program pilihan kedua, sama konsepnya seperti program pilihan ke-1, yang membedakan pada variabel serta proses rumus dan langkah perhitungannya. Oke, baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart program bidang kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya. Berikut adalah bentuk kode program bidang kimia. Dimulai dari kode INT, yaitu variabel utama sebagai deklarasi program, dan ada char dan do sebagai perulangan. Setelah itu ada informasi identitas saya beserta pilihan program serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari 1 kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Oke, lalu ada float dan for sebagai input array, di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai dengan kondisi.
Selanjutnya, ada deklarasi array di mana memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang ditetapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Nah, untuk melihat bentuk program dari codingan ini, saya akan jalankan programnya. Langsung saja run programnya dengan klik di bagian ini. Jika kode benar, maka layar komen akan langsung muncul. Jika salah, maka tidak akan muncul. Oke, layar sudah muncul. Saya akan coba inputkan. Pertama pilih program ke-1, lalu enter. Lalu masukkan nilai KF pada percobaan ke-1. Setelah itu nilai M-nya juga, lalu enter. Nah, di sini ulangi lagi seperti percobaan ke-1, yaitu perhitungan dengan nilai lain. Setelah mengisi 2 percobaan, pilihlah program mana yang akan ditampilkan. Saya pilih perhitungan 1, lalu enter. Hasilnya keluar sesuai yang kita masukkan pada percobaan 1. Dari konsep array yang diterapkan untuk membagi beberapa tempat data lalu memanggilnya sesuai inputan yang diinginkan. Lalu masukkan pilihan apakah ingin mengulang atau tidak. Di sini konsep perulangan juga diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Saya akan ulang dengan tekan Y lalu enter. Program berhasil mengulang. Saya akan coba program kedua. Untuk program kedua sama seperti program pilihan ke-1. Yang membedakan adalah rumusnya saja. Selebihnya tetap memuat perulangan, percabangan, dan array. Oke, langsung saja saya akan jalankan untuk program pilihan keduanya dengan tekan 2 lalu enter. Masukkan nilai KB percobaan pertama lalu enter. Masukkan nilai M-nya pula lalu enter. Percobaan kedua kita masukkan semua nilainya. Oke, yang terakhir coba lihat percobaan kedua. Hasil pun keluar sesuai percobaan perhitungan kedua, dan program pun selesai dengan menekan tombol T pada keyboard lalu enter. Mungkin cukup sekian penjelasan program bidang kimia. Saya lanjut ke program kedua, yaitu bidang matematika. Untuk program kedua, yaitu di bidang matematika, inputannya berjumlah sesuai inputan yang dimasukkan. Program ini membentuk kode matriks A dan B yang dapat dibentuk sesuai inputan lalu menggabungkannya pada matriks C. Program bidang kedua ini lengkap menerapkan 3 konsep sesuai spesifikasi, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Berikut tampilan dari flowchart bidang kedua. Langkah demi langkahnya memproses data matematis untuk membentuk sebuah ordo matriks. Yang membedakan dari program sebelumnya ialah tidak adanya pemilihan program dan percobaan, tetapi langsung menampilkan bentuk akhir dari kedua matriks. Array bekerja langsung pada matriks sesuai tempatnya untuk diproses menjadi bentuk akhir, yaitu matriks C. Dikarenakan terdapat banyak matriks, maka for dalam for diterapkan untuk memenuhi konsep array. Cukup rumit pengaplikasian for di sini, tetapi tetap diperlukan untuk membentuk sebuah matriks yang memiliki kolom dan baris. Oke, sekian penjelasan flowchart, lalu ke bagian kode programnya. Diawali dengan library serta deklarasi integer untuk variabel yang dibutuhkan program.
Selanjutnya, variabel perulangan dan percabangan, lalu ada output yang berisi identitas saya. Untuk kode program bidang matematika ini sangat rumit, tetapi dapat dipahami alur konsepnya jika sudah selesai seperti ini tanpa error. Oke, lanjut saya akan mendemokan langsung programnya. Dimulai dari input ordo matrix bagian A, yaitu baris dan kolomnya sesuai keinginan. Setelah itu, barulah input semua data tersebut sebagai inputan tadi. Setelah input, hasilnya pun langsung keluar sesuai bentuk yang kita inputkan pada baris dan kolom tadi. Lanjut ke input ordo matrix bagian B. Dengan mengisi seperti bagian A sesuai keinginan, lalu isi semua datanya dan akan keluar bentuknya. Nah, terakhir akan keluar gabungan antara bagian matriks A dan B pada matriks C. Pertanyaan perulangan muncul yang menandakan program bisa diulang atau dihentikan. Saya akan pilih hentikan saja dengan mengenter tombol N pada keyboard. Program berhasil berhenti dan mengeluarkan kalimat terima kasih. Oke, sekian pendemoan untuk kedua bidang program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.